Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya lah kita dapat hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan ibadah Jumat. Jemaah sekalian, tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan kita dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan, zaman yang penuh dengan tipu daya, zaman yang penuh dengan kemaksiatan, menjadikan zaman yang penuh dengan keislaman sampai sekarang ini. Berkat beliaulah kita bisa menikmati Islam sampai sekarang ini. Jadi marilah kita bersalawat, karena sesungguhnya salawat itu akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersalawat. Judul yang akan saya bawakan pada hari ini tentang merepost dakwah. Apa itu repost? Repost itu adalah mengungkapkan kembali atau mengulangi. Artinya di sini kalau kita repost dakwah, ini kita mengulangi dakwah itu kembali. Bagaimana caranya? Inilah kewajiban kita. Nanti saya bahas dengan caranya nanti. Kewajiban kita sebagai umat muslim itu adalah salah satunya berdakwah. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, yang menyuruh kepada kebajikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kita sebagai umat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita langsung disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kita merupakan umat terbaik yang ada di tengah-tengah manusia. Tapi dengan catatan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian harus menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sini mempunyai makna yaitu sebagai dakwah. Para ulama menafsirkan ini adalah kita berdakwah. Artinya apa? Jika kita ingin menjadi umat terbaik, kita harus berdakwah. Kita ini merupakan kaum-kaum yang harus berdakwah. Kita ini merupakan para penerus Nabi, harus meneruskan dakwahnya Nabi. Jadi seperti itu. Pertanyaannya, para pemuda. Mengapa demikian? Pemuda itu merupakan tonggak peradaban Islam. Jadi mereka itu harus pintar berdakwah. Bagaimana cara dakwah pemuda? Ya cukup dengan memposting kembali, misalnya ceramah ini. Kita posting kembali di WA kita, FB kita, Instagram kita, dan lain-lain, media sosial lainnya. Itu merupakan cara dakwah yang paling mudah. Seperti ada dikisahkan dalam Quran surah Yasin, ada 3 orang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ingin menyebarkan Islam di sebuah daerah. Di daerah itu diutus 3 nabi. Kita semua tahu, sekejam-kejamnya Fir'aun, Allah cuma mengutus 2 nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Di sini 3 nabi. Saking
parahnya ini daerah, tiga nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendakwai Islam, tapi di sana mereka ditolak. Apa yang dikatakannya? Kamu ini penyihir, kamu ini tukang tipu dan sebagainya. Kalau mungkin sekarang dia dituduh ini intoleran, ini radikal dan sebagainya lah. Seperti itu tuduhan-tuduhan sekarang. Akhirnya para utusan ini kapok untuk mendakwai daerah tersebut. Lalu pergilah tiga utusan ini diusir oleh kepala kampungnya tadi itu, kepala daerahnya. Baik. Lalu dikisahkan lagi dalam surah Yasin ayat 20, waja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a. Artinya, dan datang dari ujung kota seorang pemuda. Pemuda itu datang dari ujung kota, artinya apa? Dia dari desa. Datang mengulangi kembali apa yang dikatakan Nabi tadi, tapi dengan bahasa yang berbeda, bahasa yang mudah dipahami para pemuda. Nah, dengarkan baik-baik. Ini mereka cuma mengulangi kata Nabi. Orang ini cuma mengulangi kata Nabi tiga Nabi tadi dengan bahasa yang berbeda. Ini para pemuda ini. Ini pemuda yang mendakwai. Wah, akhirnya banyak orang yang mulai terpengaruh dengan kata-kata pemuda tersebut. Wah, ini sudah benar ini. Wah, kalau begitu saya juga mau ikuti ajaran Nabi. Kemudian datanglah tadi kepala daerah yang mengusir tiga Nabi. Nah, mereka mengatakan ini juga pasti ini antek-antek dari penipu tadi. Kemudian pemuda tersebut dibaringkan ke tanah lalu diinjak-injak perutnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, pemuda ini yang diinjak perutnya ini sampai keluar ususnya melalui anusnya. Jadi seperti itu. Saking parahnya. Ketika dia mati, ketika dia meninggal, dia langsung diperlihatkan visualisasi surga. Lihatlah, inilah berkat amalan-amalanmu tadi. Terus pemuda ini berkata, ya Allah, bolehkah aku kembali ke dunia? Mengapa engkau kembali ke dunia? Ini ada juga dalam Quran surah Yasin, yang artinya, ya Allah, sekiranya aku kembali ke dunia, aku akan memberitahu para orang-orang tersebut bahwa bagaimana aku dapat kenikmatan ini. Bagaimana caranya aku dapat kenikmatan ini? Ya jemaah sekalian, bagaimana caranya pemuda ini mendapat kenikmatan ini? Yaitu dengan cara meripos dakwah, mengulangi kembali dakwah. Dia cuma mengambil dakwah dari ketiga nabi tersebut, dia cuma mengulanginya. Alangkah baiknya ini meripos dakwah, alangkah saktinya pahalanya, alangkah tingginya pahalanya, sehingga dia dapat surga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh dakwah. Kalau ada orang yang mengatakan kita, kau jangan berdakwah dulu, kamu aja belum baik, jangan kita dengarkan. Kalau kita tunggu diri kita baik, kapan diri kita bisa baik? Kita tidak bisa baik, kita tidak bisa seperti Rasulullah SAW. Ayo kita berdakwah. Dengan dakwah kita mendakwai orang, seiring juga kita berubah dengan dakwah kita. Karena kita tidak boleh mendakwai seseorang lantas kita tidak melakukannya. Seperti firman Allah dalam Quran surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu, baik, mohon maaf, kurang lebih artinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau melakukan sesuatu, janganlah engkau mengatakan sesuatu jika engkau tidak melakukannya. Kurang lebih artinya seperti itu. So, apabila kita mendakwahkan sesuatu lantas kita tidak melakukannya, itu dosanya amat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dakwah. Jadi jika kita ingin mengambil peran dakwah dalam Islam, marilah kita memulai dengan merepost kembali dakwah. Seperti dakwah-dakwah yang ada di sosmed, kita repost kembali di Instagram, di WA, dan FB, lain-lain lagi di media sosial. Jadi seperti itu. Bayangkan pahalanya. Ingat sabda Rasulullah, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan saja kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Ini baru menunjukkan, belum kita mengerjakan. Masya Allah. Tapi jangan juga mengatakan, lebih saya merepost dakwah, saya tidak usah lakukan ini. Ya, itu pernyataan yang keliru. Ya baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi jemaah sekalian, utamanya bagi diri saya sendiri. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu
wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibun da'wat wa ya qariyal hajat. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.